Assalamualaikum netizen, kameramen. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu di atas bumi ini. Walaupun tidak secara langsung, tapi kita selalu dekat. Biar jauh di mata, tapi kita dekat di hati. Iya kan netizen? Salawat berangkaikan salam, janganlah lupa selalu hadirkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa kembali ada di hadapan kalian semua bersama kameramen untuk melaksanakan tugas dari Ibunda Ratu, yaitu menyusuri hutan-hutan yang dibuat sebagai suatu yang salah, dibuat menjadi tempat yang salah. Padahal seperti yang kita tahu, hutan ini bersih, Allah menciptakannya dengan segala keindahannya. Namun ulah manusialah sering kali hutan ini disalahgunakan, dirusak, dijahati, dan dijadikan tempat untuk berbuat jahat. Jadi tugas kita adalah mencegah. Dan selalu saya ingatkan untuk kalian semua, jangan lupa senantiasalah bersyukur, juga selalu berpikiran positif. Karena dengan berpikiran positif, apapun yang kita lihat itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Namun jika kita berpikiran negatif, semua yang kita lihat kita hanya mencari kesalahan-kesalahannya. Ya, saya yakin kalian semua yang menyayangi saya itu adalah orang-orang pintar dan bijak. Jadi teruslah berpikir positif dan teruslah mendukung setiap perjalanan saya. Jangan pernah lewatkan perjalanan-perjalanan saya setiap harinya. Terima kasih untuk seluruh netizen yang masih setia bersama saya, juga kameramen yang selalu menemani saya di dalam setiap perjalanan saya. Jadi, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, alangkah lebih baiknya kita bersolawat terlebih dahulu agar kita senantiasa tenang juga terlindungi. Kita sholawat sama-sama ya netizen. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat, 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 senantiasalah bersalawat agar kita selalu tenang, juga selalu mengingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika begitu, kita lanjutkan perjalanan kita, kameramen, kembali menyusuri hutan-hutan. Tetap jaga diri kamu dengan salawat, kameramen. Sepertinya beberapa hari ini kita jarang sekali menemui matahari ya kameramen. Iya. Hujan, mendung, gerimis terus beberapa hari ini. Tapi tetaplah bersyukur karena hujan juga merupakan salah satu rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak ada hujan, siapa yang akan menyirami semua tumbuhan ini? Benar kan netizen?
alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru waloli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kameramen, di depan sana ada orang, kameramen. Di mana? Itu orang berpakaian hitam semua, kameramen. Di mana? Oh, itu. Iya. Dia melihat ke arah kita atau tidak sih? Betul. Apa yang dia lakukan dengan wanita itu? Coba kita dekati kameranya. Kameramen sini bersembunyi. Kita lihat dulu apa yang dia lakukan. Kenapa dia terus menjaga wanita itu, kameramen? Betul. Tapi tidak melakukan apapun. Benar kan? Dia tidak melakukan apapun. Iya, dia cuma keliling-keliling aja kayak. Apa yang ingin dilakukan lelaki itu, kameramen? Teman dia ngapain? Aduh, ada nyamuk. Dia mencarikan nyamuk untuk wanita itu. Atau apa sih, kok dia diam saja, kameramen? Netizen, kalian tahu dia ngapain, kok dia diam aja? Tidak ada melakukan apapun. Kayaknya dia tahu beradaan kita nih. Dia menyadari keberadaan kita, kameramen. Ayo, kita dekat. Assalamualaikum. Kenapa kalian mengintip? Saya mengintip. Saya itu tidak mengintip. Saya hanya melihat tapi bersembunyi. Tertawa. Apa yang kamu lakukan dengan dia? Kenapa kamu menjaganya terus-menerus? Tidak menjaganya. Lalu, Saya ingin memberikan dia tapi kepada orang yang tepat. memberikan kepada orang yang tepat, maksudnya bagaimana? Batuk, minum obat. Memberikan orang kepada orang yang tepat itu maksudnya gimana? Dia membuat saya gagal paham, kameramen. Iya. Maksudnya kalau nggak ada orang yang tepat biar saya aja kan gitu. Apa sih kameramen? Enggak kan biar diantar pulang. Ngapain di hutan gini? Sekarang saya bertanya, kenapa kamu membawa seorang wanita dan dia terus duduk seperti itu dan kamu jagai di tengah hutan seperti ini? Dia hanya meratapi nasibnya yang buruk. Meratapi nasib. Ya, Memangnya dia kenapa? dia telah menduakan saya. Dia istrimu. Hukuman dia adalah akan tinggalkan dia di sini tengah hutan ini.
Kamu ingin meninggalkan dia di Mewah. sini? Ya, Jahat mungkin. sekali kamu. Kenapa? Kamu suaminya? Dia lebih jahat. Saya jadi bingung. Ini ternyata masalah percintaan, kameramen. Tapi kenapa kamu jahat? Jika kamu benar mencintainya, kamu tidak akan Dan meninggalkan kenapa dia jahat? Kalau dia tuh mencintai saya. Berarti kamu berbuat salah. Tidak mungkin Berarti dia pun seseorang. berbuat salah. Tapi kamu juga salah, bukan? Sekarang begini. Tadi saya melihat kamu berdiri mondar-mandir di depannya. Kalau kamu meninggalkannya, kenapa kamu tidak pergi saja dari sini? Itu urusan saya. Urusan kamu. Tapi ini salah. Kalau kamu ingin meninggalkannya di tengah hutan terus nanti dia dimakan binatang buas, bagaimana? Biarkan saja. Ternyata niatmu sudah buruk. Kamu ingin dia dimakan binatang buas? Untuk apa dia hidup? Kalau bisanya cuma menyakitin. Saya tidak bisa berkata-kata, kameramen. Jika begitu, mbaknya juga salah. Jika kamu mengkhianati suamimu. Gini aja mas, kalau ada masalah dia omongin bagus, bukan kayak gini kan kasihan mbaknya. Kenapa nggak Saya di tengah hutan baik-baik? sendiri. Nah, malah kamu mau meninggalkannya di tengah hutan seperti ini. Di sini banyak binatang buas. Saya sudah terlanjur sakit hati. Sakit hati. Kameramen, beri dia obat biar dia tidak sakit hati. Apa obatnya? Saya mana tahu. Orang saya saja tidak Kau pernah bisa obat. menjelaskannya? Obat sakit hati itu cobalah ngomongnya bagus-bagus. Kan kayak gini kan Tidak kasihan. ada obatnya. Ada obatnya. Kameramen, sakit hati itu apa sih, kameramen? Sakit hati itu ya Hatinya terluka, sakit begitu. enggak nih. Masalah percintaan juga sih. Hati kan di dalam, bagaimana dia bisa tersakiti? Ya gitu peribahasanya. Seperti itu ya. Sudahlah, Sudahlah, sekarang tinggalkan kami. tidak. Jika saya meninggalkan kalian, saya harus membawa dia pulang karena kamu ingin meninggalkannya di tengah hutan seperti ini. Saya tidak akan Kan bisa kembalikan ke orang tuanya. Bagaimana jika orang tuanya mencarinya? Kamu jahat sekali. Walaupun dia berbuat salah, tapi kamu tidak berhak menghukumnya. Apalagi sampai ingin membiarkannya dimakan oleh binatang buas. Apakah kamu bukan manusia? Yang bukan manusia aja tidak pernah berpikir seperti itu. Kamu nangis ya? Dia sedih, kameramen, dia menangis. Saya tidak menyakitinya, kok dia menangis? Kan dia yang menyakiti wanitanya, ingin meninggalkannya di sini. Ya sudah, saya akan meninggalkan kamu, tapi saya membawanya pulang ya. Hai, jangan sentuh saya. Biarkan kami berdua di sini. Apa yang ingin kamu lakukan kepadanya? Saya ingin berbicara dengan dia. Berbicara. Ya. Baiklah, kameramen. Jika dia tidak menyakiti wanita itu, dan itu kan juga istrinya, tidak apa-apa, dia ingin bicara baik-baik. Tapi jika dia meninggalkannya, kita akan kembali lagi. Bagaimana, kameramen? Biar aja, kalau nggak gini aja, tunggu aja dia ngomong dulu. Dia bicara baik-baik biar kita di sini dulu. Kasihan kan mbaknya. Ya sudah, kameramen, kita menjauh saja, biarkan dia berbicara. Biarkan dia berbicara, kameramen. Kasihan mbaknya. Ya Lebih udah. baik kita awasi saja, kita tetap awasi dia, kameramen. Jangan biarkan dia meninggalkan wanita itu. Jadi kita harus tetap mengawasinya. Jika dia berbuat sesuatu, baru kita hajar dia. Karena dia itu istrinya. Kok dia marah-marah, kameramen? Kameramen, kita bersembunyi saja dulu. Apa yang ingin dia lakukan? Tapi saya heran, kameramen, kenapa ada
Seorang suami yang tega meninggalkan istrinya di tengah hutan seperti ini dan ingin istrinya dimakan hewan binatang buas. Walaupun istrinya salah, seharusnya istri itu dijaga dan disayangi, juga diberitahu yang baik. Bukan seperti itu. Sepertinya, tapi saya tidak bisa. Dia memukulnya, kameramen. Iya, kayaknya mukulnya deh, karena suaranya beda. Kameramen, saya bingung. Netizen, apakah kalian bisa membantu saya? Apakah saya harus meninggalkan mereka atau tetap mengawasinya? Karena itu juga suaminya, tapi saya takut jika suaminya meninggalkannya di sini. Karena di sini sangat banyak binatang buas. Datanglah, Udah. ambil wanita ini. Dia Hilangkan ini, diri dari hadapanku. oh dia ini Orang asing. orang asing. Dia manggil kita ya, kameramen. Iya kayaknya. Coba. Baiklah, kita bawa saja wanitanya. Ayo kameramen, kita bawa pulang. Kamu kok tahu sih saya masih di sini? Apakah kamu sudah selesai bicara dengannya? Ya, bawalah dia bersamamu. Kenapa kamu ingin menyerahkannya dia kepada saya? Dia sudah tidak mau lagi melihat dirinya. Kamu yakin? Iya, walaupun sakit hati, tetapi kamu boleh buat. Mungkin itu yang jalan yang tak dipilih dengan dia. Sedih sekali saya mendengarkannya, saya jadi bingung. Aduh. Sudahlah, oh dia pergi. Apakah Daripada aku tinggalkan di hutan ini. kesalahannya begitu fatal sampai kamu ingin melepaskannya? Jika kamu menyayangi atau mencintai seseorang, seharusnya kamu memperjuangkannya. Walaupun saya sendiri belum mengerti apa arti itu pasangan percintaan, tapi yang saya tahu dari kameramen, yang namanya cinta itu harus diperjuangkan. Apalagi Benar, kan? kalian suami istri. Dengarkan. Untuk apa saya berjuang apabila tidak ingin memperjuangkan kisah cinta kami? Berarti di dalam kisah cinta kalian ada suatu kesalahan. Lebih tempatnya ada orang ketiga yang hadir di dalam kisah percintaan kami. Orang ketiga, Ya, bisa jadi kamu juga membuat menjadi orang ketiga. apa salah saya? Saya hanya memberi nafkah pulang malam. Mungkin ada Dan saya sakit saja dia tidak tahu. mungkin ada kekurangan yang menurut wanita ini dia dibutuhkan oleh lelaki lain. Coba tanya kekurangannya apa. Apa kekuranganku? Aku tidak tampan, memang aku tidak tampan. Ketampanan seseorang itu tidak dinilai dari parasnya, tapi dari kebaikan hatinya dan ketulusannya. Karena yang saya tahu, kecantikan dan ketampanan berasal dari dalam, bukan dari paras. Dengar mas, Tapi tampan atau ganteng itu relatif. Yang penting baik dalam bersikap, itu yang terpenting. dan sebenarnya kamu sebagai laki-laki hanya perlu 2 kunci untuk damai dalam hidupmu. Jujur dan bertanggung jawab, karena jika kamu sudah jujur pasti kamu akan bertanggung jawab. Dengarlah, timbul permasalahan datang dari dia. Saya tidak ada sedikit pun untuk menyelingkuhi ataupun menyakiti dia. Dan sekarang lebih baik kau bawa pergi saja bersamamu. Jika begitu Mbak, ini juga suatu nasihat buat kamu, bahwasanya setia terhadap pasangan itu penting. Apapun kesalahannya, apapun kekurangannya, seharusnya kamu itu berkata terus terang kepadanya. Apa kekurangannya?
bukan malah memilih saling menyakiti seperti ini. Saya melihat di diri kalian berdua dan saya merasakan kalian masih saling mencintai. Jadi sebelum kalian sama-sama menyesal, lebih baik berdamailah dan pulanglah bersama. Selesaikan masalah kalian berdua di rumah, berdua bicarakan baik-baik. Insya Allah, karena kalian suami istri, Allah akan selalu memberikan kalian jalan yang terbaik. Jika kalian berniat untuk menjaga hubungan kalian. Karena perceraian adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu itu. Tidak Saya harap dari nasihat saya ini kamu bisa mengerti, Mas. Mbak, bawalah wanitamu, kasihan dia di sini, digigiti nyamuk dan merasa kepanasan. Bawalah ia kembali pulang ke rumah dan jangan berbuat seperti ini lagi. Takutlah akan azab Allah. Kasihan jika dia di tengah hutan seperti ini. Tidak semua masalah diselesaikan dengan cara perceraian, Mas. Kan bisa diomongin baik-baik. Iya, benar sekali. Apa gunanya menikah kalau untuk bercerai? Lihat dia terus dirubungi nyamuk. Bawalah ia pulang, Mas, bersamamu dan selesaikan masalah kalian. Semoga nasihat saya bisa meresap ke dalam hati kalian berdua. Bawalah istrimu kembali. Kamu sebagai laki-laki, seperti yang kayak saya katakan, jujur dan bertanggung jawab. Karena kamu telah menikahinya, apapun kesalahannya, seharusnya kamu sebagai imamnya, kamu harus lebih bisa menangani dia. Bicaralah baik-baik, tunjukkan kejantananmu dan tanggung jawabmu. Bicara baik-baik dengan dia, bawa dia pulang dan berdamailah. Karena perdamaian akan selalu membawa kebahagiaan. Bawalah dia pulang. Coba Mas bawa bertenang dulu. Saling menenangkan diri. Udah Mbak, ikut aja dulu Mbak. Kan bisa diomongin baik-baik. Enggak kok. Itu tutup aja biar nggak saya Jangan liatin. berantem lagi ya. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ya, kita ya Mas, hati-hati Mas. Baiklah kameramen. Kita lanjutkan ke sana nih. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita. Namun sebelum itu kameramen, saya ingin menyampaikan kepada netizen semua bahwasanya hari ini ternyata kita tidak mendapatkan sebuah kejahatan yang menyakiti wanita, tapi suatu permasalahan yang bisa kita jadikan pelajaran. Walaupun saya belum mengerti sebenarnya apa itu pasangan ya seperti itu, dan saya tidak mengerti karena juga saya belum menikah. Jadi ya seperti itulah. Itu bisa jadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan perpisahan, apalagi jika sudah menikah. Perceraian adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah kameramen ceritakan kepada saya. Benar kan kameramen? Iya. Jadi pesan saya hari ini, selalulah berdamai. Untuk selalu memprinsipkan dalam hatimu, jujur dan bertanggung jawab. Karena jika kamu sudah jujur, pasti kamu menjadi orang yang bertanggung jawab. Ingat, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dapatkan hari ini, jadikanlah pelajaran hidup. Jangan pernah bosan mengikuti saya. Kita lanjutkan perjalanan kita. Terima kasih untuk seluruh netizen yang masih setia bersama saya. Ingat, jadikanlah semua yang kalian lihat adalah pelajaran hidup. Assalamualaikum. Kita lanjutkan perjalanan kita, kameramen.